Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kajian News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 11 Agustus 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling aktual hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, tahun baru Islam 1443 Hijriah atau 1 Muharram jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021. Sejarah 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar, yakni peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam sendiri bermula di masa Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di bulan Muharram terdapat beberapa peristiwa penting, diantaranya adalah Perang Khaybar yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Perang ini sendiri menandai penumpasan total kaum Yahudi yang suka bikin kekacauan dan perpecahan di kota Madinah. Nah, pemirsa, bagaimana cara memaknai peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW? Bagaimana kondisi masyarakat pra dan pasca hijrah, serta bagaimana refleksi hijrah saat ini? Untuk membahasnya semuanya, kami telah terhubung dengan Bung Hadi Sasongko selaku dari Direktur Political Grassroots. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Gimana ini kabarnya ini, Bung Hadi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tahun baru Islam ini makin semangat aja nih, Bung Hadi. Iya, betul. Ya, baik Bung, terkait dengan peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, ini adalah satu momentum penting ya dalam lintasan sejarah Islam dan juga kaum muslimin. Nah, dalam kacamata Anda ini bagaimana cara kita ya untuk memaknai peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ini, Bung Hadi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, tak terasa kita sekarang sudah memasuki tahun baru Hijriah. Ya, yang mungkin bagi kita itu merupakan seorang Muslim tentunya memaknai tahun baru Hijriah itu merupakan sesuatu hal yang besar. Karena apa? Karena di sana itu bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai panutan kita itu melakukan suatu perubahan yang sangat besar, yang dimana perubahan ini harus kita pahami, harus kita cermati dan menjadikan kita harus lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Perubahan tersebut itu menjadikan bagaimana umat Islam pada waktu itu ya dari mereka itu darul kufur ya dari jahiliyah itu menuju darul yang terang benderang yaitu cahaya Islam yang di mana itu baginda Rasulullah SAW itu memberikan sesuatu yang di mana itu sesuatu yang menjadikan umat Islam itu menjadi berubah total. Yang dulu mereka itu istilahnya bagi masyarakat jahiliyah itu membunuh bayi perempuan ya dengan mengkubur hidup-hidup, terus memakan riba, terus juga istilahnya bagaimana juga istilahnya tidak mengerti bagaimana itu status sosial seorang perempuan dan sebagainya. Itu Islam datang dengan yang dibawa oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW dengan aturan yang begitu komprehensif itu menjadikan masyarakat ya Mekah pada waktu itu berubah total. Dan momentum hijriah ini menjadikan umat Islam itu keluar, yaitu meninggalkan semua apa yang mereka perbuat pada masa jahiliyah. Itu yang harus kita pahami. Sehingga hal inilah yang harus kita menjadikan sekarang diri kita itu harus juga berubah ya untuk menjadikan lebih baik tentunya.
Begitu, Mas Adi. Ya, baik Bung Hadi. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwasanya masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pasca hijrah ini kan benar-benar berbeda begitu ya dengan kondisi masyarakat jahiliyah sebelum hijrah atau pra-hijrah itu. Lantas menurut kacamata Anda ini, bagaimana kondisi masyarakat pra dan pasca hijrahnya itu kira-kira bagaimana ini, Bung Hadi? Kondisinya, kalau kita lihat kondisi. Kalau kita lihat sekarang, ya, kalau kita lihat sekarang dan fakta yang terjadi sebetulnya, apakah sekarang umat Islam dengan bagaimana itu sekarang kalau kita lihat begitu besar, ya, begitu besar itu sudah dikatakan mereka itu seperti hanya dulu para sahabat yang juga mereka menjadikan Islam itu menjadi fondasi, ya. Kalau kita lihat, ya, kita mengenali masyarakat sekarang itu saya boleh katakan adalah masyarakat jahiliyah modern. Ya. Zaman berubah, tetapi perilaku mereka tetap sama. Karena penghambaan, karena mereka itu masih mengadopsi, masih melakukan suatu perbuatan yang dimana itu bukan dari Islam. Ya. Sehingga ini yang harus kita cermati. Masyarakat jahiliyah dulu misalkan, itu riba. Ya. Melakukan riba sekarang masih ada, tetapi lebih modern lagi, ya, lebih modern lagi. Terus masyarakat dulu dengan miras misalkan, banyak yang mabuk-mabuk, sekarang juga masih ada. Cuma sekarang itu bedanya adalah mereka itu alatnya lebih modern. Dalam politik ya, dalam misalkan selain perbuatan ya, misalkan zina, sekarang juga masih ada. Ya, dulu orang berzina itu semaunya, jadi sekarang lebih ada, cuma kondisinya 9 sebagainya. Sehingga kondisi sekarang ya dulu ya dan sekarang itu sebetulnya itu ya sebetulnya nggak jauh berbeda, cuma sekarang itu ya lebih modern juga. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak menjadikan Islam sebagai fondasi, tidak menjadikan Islam sebagai bagaimana itu mengatur seluruh tatanan kehidupan dalam sendi-sendi tatanan masyarakat, dan mereka lebih condong untuk memakai yaitu hukum dari penjajah. Itu yang harus kita pahami. Untuk itu maka kondisi inilah yang harus kita pahami, dan umat Islam itu harus menyadari hal itu. Ya. Kalau ingin momentum hijrah ini seharusnya itu ya harus totalitas, ya, harus totalitas apa? Totalitas mengambil hukum Islam secara penuh, bukan hanya misalkan nikah, waris, nggak hanya itu, tetapi seluruhnya, ya, dari A sampai Z, begitu Mas. Ya, baik Bung, sebagaimana sudah Anda jelaskan tadi, ini kan kalau kita berkaca pada sejarah ini, hal yang sering terlupakan ya dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah bahwa hijrah merupakan tonggak awal dari terbentuknya negara Islam pertama di Madinah, begitu. Bukan sembarang negara kalau kita membaca di sirah ya dan juga sejarah Islam, ya. Tetapi negara yang didirikan oleh Rasulullah ini adalah negara adidaya yang memiliki visi kenegaraan yang luar biasa ya, bahkan sampai kemudian menggetarkan Persia dan Romawi. Nah, Bung Hedi, kalau kita berkaca terkait dengan peristiwa tersebut, ya, dengan kondisi saat ini yang sudah Anda singgung tadi, bagaimana caranya agar umat Islam itu sendiri memiliki visi kenegaraan yang jelas sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW ini? Ya, berkaitan dengan visi kenegaraan ya, ini memang seharusnya kita harus memiliki. Karena apa? Karena dengan visi itu kita memiliki tujuan. Ya, kita memiliki tujuan. Bagaimana Rasulullah SAW itu dalam membentuk masyarakat, dalam mengubah tatanan masyarakat itu dari jahiliyah menuju Islam. Dan selama beberapa abad, kurang lebih 13 abad itu, peradaban umat Islam itu juga diakui ya masa kejayaan. Sehingga visi ini seharusnya itu harus dipahami. Apa yang menjadikan kita harus mempunyai visi ini?
Maka kalau kita sebagai Muslim tentu dalam Al-Quran itu telah disebutkan di sana itu Allah itu memberikan predikat, ya, predikat kepada umat Islam, ya. Predikatnya tentang apa? Yaitu bahwasanya Allah itu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ya. Di sana artinya bahwasanya Allah itu memberikan predikat kepada umat Islam itu bahwasanya kita itu adalah umat yang terbaik, ya. Kita itu adalah umat yang terbaik, ya. Kuntum khairu ummat. Ya. Kita adalah umat, tetapi umat terbaik itu yang bagaimana, ya, kita harus pahami, yaitu yang bagaimana kita menyuruh yang baik-baik dan mencegah yang buruk, ya. Ini yang harus kita pahami. Ya, apakah kita sudah mempunyai tataran seperti itu, ya? Misalkan kalau kita sekarang melihat banyak sekali kasus kayak aborsi, banyak sekali kasus perceraian, banyak sekali kasus pembunuhan dan masih banyak lagi, ya, ekonomi dan seterusnya. Nah, bagaimana kita punya predikat itu kalau kita tidak bisa mencegah, ya kan? Maka visi, ya, yang diberikan oleh Allah berupa predikat tadi sebenarnya diwujudkan, ya, harus diwujudkan, ya, didorong dengan sekuat tenaga. Maka ini seharusnya umat Islam harus bersatu, ya, bersatu untuk menjadi, yaitu tadi umat yang dimana itu Allah memberikan predikat itu, yaitu mereka, yaitu kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh yang baik-baik dan mencegah yang jahat, dan hanya menyembah kepada Allah, bukan yang lain, bukan istilahnya misalkan dari penjajah, dari asing, dari tidak, dari Islam itu sendiri. Karena Islam itu sudah komprehensif, sudah komplit, ya. Tidak ada celah di sana, ya. Karena misalkan kasus misalkan aborsi misalkan diselesaikan dalam Islam, maka itu juga tidak akan terjadi, ya. Itu yang harus dipahami, sehingga predikat inilah yang harus diusahakan dengan sekuat tenaga, ya, yang dimana itu juga, ya, bersama. Kalau individu hanya satu orang, dua orang, ya nggak akan terwujud, ya. Sebagai itu tadi predikat khairu ummah. Nah, baik Bung. Jadi kemudian ini bagaimana refleksi hijrah untuk saat ini, Bung Edi? Nah, refleksi hijrah saat ini seharusnya kalau kita sudah mempunyai visi yang tadi itu bagaimana kita mewujudkan, ya, visi itu dengan menjadikan Islam, aturan Islam, syariat Islam, ya, itu menjadi solusi, menjadi pondasi, ya, untuk mengatur seluruh sendi kehidupan. Dan itu hanya bisa diwujudkan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu daulah Islam, ya. Karena tanpa daulah Islam ini maka hukum-hukum Islam itu tidak akan pernah terwujud. Ya, ibaratnya itu, ya, kalau manusia itu berjalan hanya badannya saja, tetapi kepala, tangan tidak ada, ya. Karena hanya daulah Islam, yaitu khilafah Islam itu yang bisa mewujudkan itu semua. Tanpa itu maka khairu ummah tadi, yaitu menjadikan umat yang terbaik tadi, itu maka tidak akan pernah terwujud. Dan ini sudah dibuktikan oleh para sahabat, para pendahulu kita, ya, di mana itu Islam itu berdiri selama 13 abad. Itu yang harus kita pahami, Mas Adi. Sehingga sekarang pemuda, ya, kalangan masyarakat siapapun itu harus bersama-sama mewujudkan itu, mengembalikan yaitu hukum-hukum Islam tadi. Tanpa itu maka tidak akan pernah terwujud, ya. Kalau kalau kita menjadi umat terbaik tadi. Ya, sehingga refleksi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang sudah dilakukan itu menjadi masyarakat yang dimana itu mereka itu istilahnya terbaik, ya, harus kita wujudkan dengan sekuat tenaga, yaitu dengan mengembalikan hukum Islam dalam bingkai daulah. Ya, baik Bung Adi, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, ya, bahwasanya umat Islam itu harusnya hidup dengan negara dengan aturan Islam, yakni dengan khilafah, ya, untuk menjadi umat yang terbaik, untuk menjadi pemimpin dan juga pelindung umat manusia sebagai khalifah al-ard, begitu, ya.
Nah, kemudian ya kalau kita mencermati terkait dengan kondisi saat ini kan tentu ya banyak sekali kekacauan ya, banyak sekali kerusakan yang sebagai umat Islam tentu kita diwajibkan untuk memperbaiki dunia ini. Lalu ya sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya, atau bahkan kalau kita melihat kembali di literatur Islam ini bahwasanya suatu saat nanti umat Islam itu kan pasti akan memimpin ya untuk menjadi umat terbaik, untuk menjadi umat yang paling hebat. Lantas bagaimana upaya kita ya ini di dalam menyongsong perubahan besar agar umat Islam menjadi umat yang terbaik itu, Bung Hadi? Ya, ini hal yang menarik ya. Ini hal yang menarik ya, yang seharusnya itu diketahui dan dipahami serta diperjuangkan oleh seluruh ya dari kalangan, baik itu pemuda, baik itu tokoh masyarakat, baik itu ulama, seluruhnya. Karena apa? Karena kewajiban untuk mengembalikan hukum-hukum Islam ini tidak bisa disandang oleh satu orang ataupun hanya segolongan ataupun hanya kelompok tertentu, nggak bisa, tetapi harus bersama. Sehingga kalau kita istilahnya tahu ya bagaimana itu kalau kita lihat sejarah gitu ya, umat Islam ya, bahwasanya kalau kita kenal tokoh yang namanya Al-Fatih ya, hanya umur berapa ya, 19 tahun, itu sudah menaklukkan kota Konstantinopel. Dengan apa? Dengan ya otomatis didikan ulama yang luar biasa ya. Al-Fatih itu ya menguasai geopolitik ya, lautan ya, menguasai tujuh bahasa dan itu luar biasa seorang pemimpin itu. Sehingga bagaimana kalau kita bisa seperti itu ya, maka seharusnya umat Islam itu ya harus bagaimana kita mempunyai motivasi yang tinggi seperti yang Muhammad Al-Fatih tadi. Coba bayangkan 19 tahun kita 19 tahun ya mungkin masih lulus kuliah mungkin ya. Tetapi Al-Fatih kita dapat menaklukkan kota Konstantinopel dan menaklukkan apa yang disyaratkan Rasulullah SAW. Dan sekarang itu masih ada satu janji Rasulullah itu masih ada satu. Kan ada dua kota itu, yaitu kota Konstantinopel dan Roma. Dan sekarang tugas kita adalah Roma. Ya, bagaimana kita melakukan? Maka itu harus mempunyai bagaimana kita itu semangat, mempunyai motivasi, mempunyai usaha, ya, untuk mewujudkan kisah Rasulullah SAW tadi seperti hanya Muhammad Al-Fatih tadi dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Ya itu dengan cara apa? Ya otomatis ya bersama-sama ya bergandengan tangan mewujudkan ya hukum-hukum tadi, ya. Maka kita akan menjadi apa yang yaitu tadi khair ummah tadi. Ya itu yang harus kita pahami karena tanpa itu maka umat Islam itu tidak akan pernah menjadi yaitu jaya kembali ya pasti akan terpuruk terus seperti itu harus pahami. Dan momen dan ini seharusnya itu menjadikan diri kita itu ya harus lebih baik dari hari kemarin kan kemarin seperti itu. Nah, kalau kita kemarin itu misalkan melakukan riba ya sekarang dulu kemarin kita melakukan istilahnya melakukan kemaksiatan berupa misalkan zina, mabuk dan seterusnya sekarang enggak. Dan bagaimana kita juga ikut dalam mewujudkan yaitu itu tadi untuk menjadi khairul ummah tadi yang mengembalikan hukum-hukum Islam tadi dalam bingkai daulah khilafah Islam. Tanpa itu maka ya Islam itu hanya sebagai wadah, tidak akan pernah menjadi jaya seperti halnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ya, baik Bung Hadi. Berarti saat ini kondisi kaum muslimin cukup terpuruk ya, atau bisa dikatakan sebagai kondisi zaman jahiliyah modern begitu, dan penting bagi kita untuk kembali ya mengajak semua elemen terutama umat Islam untuk kembali lagi ke jalan Islam agar kita ya umat Islam bisa benar-benar menjadi umat yang terbaik. Seperti itu ya Bung Hadi ya. Ya, betul. Ya, baik Bung Hadi. Terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini ya. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, itulah Bung Hadi Sasongko, Direktur dari Poros. Nah, pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami ya. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KJ News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rohman, serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.